Baik, malam ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin berkhotbah dengan judul Merdeka karena memperoleh kekayaan dari Tuhan. Ya, sekali lagi judul khotbahnya adalah Merdeka karena memperoleh kekayaan dari Tuhan. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 18. Kalau ada yang bisa typing, judulnya Merdeka karena memperoleh kekayaan dari Tuhan. Firman Tuhan dari Ulangan 8 ayat yang ke-18. Iya, makasih Saudara Ningsi sudah typing di kolom komentar. Iya, sekali lagi kita akan baca dari Ulangan 8 ayat yang ke-18. Terima kasih teman-teman yang sudah typing, Bang Nelson, Saudara Ningsi. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Sekali lagi saya bacakan Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, seringkali kalau kita dengar kata atau khotbah atau pendeta mulai bicara kekayaan, orang selalu menjadi negatif. Orang suka bilang, wah itu pasti Injil kemakmuran. Saudara-saudara, Alkitab menulis seperti itu. Ada orang yang mengatakan, oh mungkin atau itu Pak Pendeta bukan kekayaan jasmani, itu kekayaan rohani. Tapi kalau saudara meneliti, yang saya sudah teliti, ya kalau kita teliti, kata kekayaan itu berasal dari kata Ibrani kahyil. Kahyil itu Bapak Ibu Saudara-saudara mempunyai arti harta benda. Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita meneliti Alkitab, kita membaca Alkitab, kita harus tahu benar-benar artinya supaya kita tidak menjadi orang yang negatif. Ya, begitu dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena persoalan terbesar kita sebagai orang Kristen, apakah kita mengalami mujizat kesembuhan, kita mengalami mujizat berkat atau pertolongan Tuhan, biasanya masalahnya ada di dalam cara berpikir kita. Karena cara berpikir kita adalah sebagian dari iman. Ya, nah orang dunia menangkap prinsip ini, saudara-saudara, bahwa kalau mereka percaya mereka berhasil, mereka sukses, mereka berhasil, dan faktanya mereka berhasil. Nah, kalau Tuhan bicara kepada kita, kalau firman Tuhan berkata bahwa saya dan saudara harus sadar bahwa Tuhan yang memberikan kekayaan, kenapa kita menjadi alergi? Ya, orang kalau sudah bicara kelimpahan, nah itu pasti Injil kemakmuran. Saya tidak percaya Injil kemakmuran, karena maksud dari Injil kemakmuran itu adalah saudara harus kaya raya, saudara tidak pernah ada masalah dengan keuangan. Itu Injil kemakmuran. Tapi sebagai orang Kristen, kita seperti Paulus berkata bahwa aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Ada waktu-waktu tertentu saya dan saudara bisa diizinkan Tuhan untuk mengalami kekurangan. Tapi waktu keadaan baik-baik saja, kita masih bisa bekerja dengan baik, kita bisa berusaha dengan baik. Kenapa kita tidak percaya bahwa kita adalah orang yang diberkati? Kenapa kita tidak percaya bahwa kita berkelimpahan? Nah, Yesus sendiri waktu di dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan dalam bahasa Yunani itu dari kata perisos. Perisos itu juga mempunyai arti kelimpahan secara jasmani dan juga secara rohani. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya dan saudara harus sadar bahwa Tuhan juga mau memberkati kita. Kita tinggal beriman bahwa kita pasti diberkati. Kita beriman kalau Tuhan bisa berkati kita menjadi kaya dan kita menjadi berkat. Yang penting yang Tuhan tidak suka adalah kalau kita mengumpulkan harta untuk diri sendiri, menimbun kekayaan untuk diri sendiri,
sendiri. Tapi kalau saudara ingin diberkati Tuhan, saudara ingin sukses, saudara ingin berhasil, saudara ingin kaya untuk jadi berkat, saya percaya itu juga maunya Tuhan, itu juga kehendak Tuhan. Karena itu saya dan saudara harus sadar. Kenapa? Karena orang dunia saja percaya bahwa setan bisa memberikan kekayaan. Saya ingat di daerah saya di Kupang, di Timor, saudara-saudara, ada satu keluarga yang kaya raya, saudara. Mereka punya kerbau yang banyak sekali, saudara-saudara. Mereka kaya raya, ya, mereka kaya raya. Tetapi ada berita, saudara-saudara, dan itu katanya betul, saudara-saudara, bahwa keluarga itu menyembah dewa kerbau di laut. Jadi mereka melakukan penyembahan di laut. Dan saudara, kalau mereka bikin penyembahan, katanya itu kerbaunya itu keluar dari laut, saudara-saudara, sehingga mereka kaya. Tetapi kalau kaya dunia, nanti kita akan belajar sebentar di bawah. Kalau kaya dunia, kalau saudara kaya dari setan, itu pasti ada dampaknya, ada tumbalnya. Ada tumbal yang bisa terjadi, ya. Dan kami tahu di daerah saya, di dekat daerah, karena keluarga itu dekat dengan kami, di daerah kami anaknya itu seperti orang gila, saudara-saudara, ya. Anaknya cantik tapi gila, ya. Dan orang berkata, nah itu tumbalnya, karena dia kaya dari menyembah di laut, saudara-saudara, untuk mendapatkan kerbau. Saya pernah 8 tahun di Malang, Bapak Ibu saudara-saudara. Saya punya teman, ada mahasiswa dari Gunung Kawi. Kalau Gunung Kawi itu orang negeri, orang Singapura, orang Malaysia, orang Thailand sendiri tahu itu. Banyak orang dari luar negeri datang. Di Gunung Kawi itu juga ada satu tempat, saudara-saudara. Kami pernah lihat ke sana, kami jalan-jalan di sana. Namanya Gunung Kawi. Itu orang-orang duduk di bawah, saudara, menantikan ada satu pohon. Mereka bangun rumah. Tempat itu mewah sekali, ya. Bagus sekali, dibuat bagus, karena kalau mereka yang sudah kaya karena dapat dari Gunung Kawi, saudara-saudara, itu mereka harus memberikan sesuatu. Jadi mereka bangun sangat bagus Gunung Kawi itu, iya. Dan saudara-saudara, mereka orang banyak. Dan saudara, kami masuk untuk lihat-lihat, ya. Kami masih mahasiswa teologi, ya, pelayanan ke daerah sana di Gunung Kawi. Saudara, kami lihat di sana, dan saudara, yang duduk di situ tuh bukan orang miskin, ya, bukan masalah suku, ya, tapi saudara, yang duduk di situ orang-orang Chinese, orang-orang kaya yang kelihatan kaya, banyak mobil mewah sedang parkir di situ. Mereka menunggu, kalau dapat buahnya itu mereka kaya raya, kalau dapat daun saja. Jadi mereka tunggu pohon itu, mereka melakukan di situ, saudara-saudara. Nah, ini adalah gambaran dari setan. Setan bisa memberikan kekayaan. Saya mendengar banyak cerita orang-orang yang mendapat kekayaan dari Gunung Kawi, anaknya jadi gila, anaknya jadi mentalnya terganggu, selalu ada tumbal dalam keluarga. Karena kekayaan dari setan itu ada tumbal. Tapi mari kita lihat bahwa Tuhan sendiri berfirman kepada kita malam ini bahwa Tuhan mau memberkati saya dan saudara. Dia yang memberikan kepada kita kekayaan kalau kita sungguh percaya, kita bergantung kepada Dia. Dan saya percaya Tuhan mau supaya kita apa yang disebut dengan financial freedom. Kita bebas menikmati kehidupan ini, tidak perlu menjadi orang yang kaget kaya, tapi kita menjadi diberkati. Apa yang kita kerjakan diberkati, apa yang kita perbuat dia buat berhasil. Kenapa? Karena saya dan saudara percaya bahwa Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memberikan kita berkat, Tuhan yang memberikan kepada kita harta benda. Nah, ini harus dimulai dari cara berpikir kita. Ada banyak orang yang berpikir bahwa ikut Tuhan susah. Bahkan saya berani mengatakan, saya berjumpa dengan banyak pendeta yang pola pikirnya bahwa melayani Tuhan itu harus menderita, harus susah, dan mereka susah. Saya bilang, ya, jangan cara berpikir seperti itu. Percayalah bahwa Tuhan mau memberkati engkau. Percayalah bahwa Tuhan mau mengubah hidupmu.
Percayalah bahwa Tuhan mau memberkati engkau untuk jadi berkat. Jadi kita harus memiliki konsep yang alkitabiah. Jangan konsep dunia. Jangan kita menjadi orang yang wow, kita hanya berpikir hidup susah, hidup susah. Ya, yang terjadi adalah hidup susah. Tapi kalau kita berdiri di atas janji firman Tuhan, bahwa Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan, yang kita mulai bekerja keras, kita melakukan bagian kita, maka saya berani mengatakan engkau akan diberkati Tuhan. Tuhan akan mulai memberkati engkau. Dan waktu engkau mulai diberkati, engkau mulai jadi berkat. Karena apa? Karena kita hanya bendahara Tuhan. Nanti saya akan satu waktu akan khotbah tentang kunci untuk diberkati juga. Tetapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada dua hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, merdeka karena memperoleh kekayaan dari Tuhan dengan kekuatan yang diberikan Allah kepadamu. Ya, sekali lagi, merdeka karena memperoleh kekayaan dari Tuhan dengan kekuatan yang diberikan Allah kepadamu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya melihat di dalam terjemahan lain dari ayat ini, di dalam firman Allah yang hidup, ya, firman Allah yang hidup dia katakan begini. Ini firman Tuhan, saudara. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini: berkat Tuhan adalah kekayaan kita yang sesungguhnya. Sebagai orang Kristen, kekayaan kita yang sesungguhnya itu berkat Tuhan. Ya, saya lanjut dulu. Ya, dan dikatakan begini, yang tidak, oh maaf, ini dari Amsal ya. Maaf, saya salah baca. Sebenarnya ada saya salah baca di atas. Ulangan 8 ayat 18 ya, dalam firman Allah yang hidup dia bilang begini: ingatlah selalu bahwa Tuhan Allahmu itulah yang memberi kamu kekuasaan dan kekuatan untuk menjadi kaya, dan ia melakukan untuk menepati janjinya kepada nenek moyangmu. Ya, sekali lagi dalam firman Allah yang hidup ayat ulangan 8 ayat 18, ingatlah selalu bahwa Tuhan Allahmu itulah yang memberi kamu kekuasaan dan kekuatan untuk menjadi kaya. Nah, Tuhan mau memberkati kita. Ya, terima kasih Ibu Elva, Tuhan berkati dengan limpah. Tuhan mau memberkati saya dan saudara dengan limpah. Dia memberikan kepada kita kuasa dan juga kekuatan untuk menjadi kaya. Dia yang memberikan kita untuk kita kerja keras. Kerja keras baik, berusaha baik. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mau supaya saya dan saudara sadar bahwa yang membuat kita diberkati, yang membuat kita kaya, jangan alergi dengan kaya. Saya juga sedikit jaga jangan sampai saya bicara kaya-kaya saudara mulai. Enggak, saudara. Tapi mari, saudara mau menyebut itu berkat Tuhan silakan, tapi Alkitab tidak menutup itu. Alkitab tidak alergi. Alkitab bicara tentang kekayaan. Nah, kita tidak boleh alergi. Nah, firman Tuhan berkata Tuhan memberikan kepada kita kekuasaan dan kekuatan untuk menjadi kaya. Yang luar biasa kalau Bapak Ibu saudara-saudara kita teliti kata memberi kekuatan. Ya, kata memberi kekuatan Bapak Ibu saudara-saudara itu berasal dari kata Ibrani koks, ya, koks, ya. Nah, saya sempat berpikir apakah ini bicara tentang pelatih, ya, karena bahasa Inggris untuk pelatih. Tapi tidak apa-apa, koks, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kata koks ini mempunyai arti kemampuan, ya, kemampuan, ya, betul Ibu, saudari Nancy. Kemampuan, kita diberi kemampuan untuk memperoleh saudara-saudara berkat atau kekayaan yang tadi kita sebut. Nah, Tuhan mau memberikan kita kemampuan, ya, karena saudara kita ini semua tidak mampu, kita semua terbatas saudara-saudara, kita semua tidak mampu untuk meraih berkat Tuhan, ya. Karena apa? Kita ini terbatas. Saya teringat saudara-saudara, ada semacam ilustrasi video animasi saudara-saudara yang mungkin saudara pernah lihat. Itu ada orang yang sedang menggali di daerah, ya, di daerah di mana dia tinggal, di daerah itu ternyata dikatakan bahwa banyak batu permata.
Ya, jadi orang ini gali, saudara. Dia gali, dia gali, dia gali, dia gali, dia gali, saudara, untuk mencapai mendapatkan batu permata. Dia gali dan akhirnya dia capek, pinggangnya sakit, ya. Dia gali, saudara-saudara, dan dia tidak temukan batu permata. Dan dia putus asa, dia keluar dan dia umumkan, saya mau jual tanah saya ini, kalau siapa mau beli, mau cari permata silakan. Dan singkat cerita, ada seorang datang dan dia beli tanah itu dan dia gali. Tahu saudara apa yang terjadi? Dia baru gali 1 meter, dia menemukan bongkahan permata yang besar sekali. Nah, itu membuktikan bahwa kita manusia ini terbatas. Kita perlu bergantung kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, ya, supaya kita dapat meraih berkat Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberkati kita. Kata Cox juga, saudara-saudara, itu juga mempunyai arti kecakapan. Jadi kita cakap, mungkin kita kerjanya sederhana tapi kita cakap, ya. Mungkin kita kerja seperti Pak Maksi dengan Ibu Lita Jessica di dunia pertanian, tapi kita cakap kerja, ya. Kita cakap kerja, iya. Iya, betul, harus kaya dalam iman, jasmani dan rohani. Dan yang saya ingin ingatkan, harus duluan rohani dulu. Karena kalau saudara kaya jasmani dulu, saudara bisa lupa Tuhan. Karena banyak orang juga terjadi begitu. Tapi kalau saudara sudah dewasa. Nah, kita lanjut, saudara-saudara. Jadi kata Cox ini, saudara, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, kecakapan. Saudara bekerja sederhana, tetapi saudara melihat hasil yang luar biasa, hasil yang dahsyat, ya. Karena apa? Nanti kita akan lihat tadi Amsal yang saya tadi salah baca itu, ya. Amsal 10 ayat, kenapa saudara? Amsal 10 ayat 22, di sini dikatakan dalam firman Allah yang hidup, dikatakan berkat Tuhan adalah kekayaan kita yang sebenarnya, yang tidak disertai duka cita. Iya, betul, kita harus kaya rohani duluan. Karena kalau kita kaya rohani, waktu kita diberkati, kita tidak egois, kita tidak menumpuk kekayaan. Nah, Amsal berkata berkat Tuhan adalah kekayaan kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang tidak disertai duka cita. Ya, nah, kenapa Bapak? Karena ada orang yang kaya. Saya kenal ada orang yang berhasil, ada pendeta yang punya bisnis, tapi saudara, apa yang terjadi? Maaf, ini pendeta, ya, saya tidak tahu, saya tidak mau menghakimi, tetapi saudara-saudara, yang terjadi adalah barang emasnya dicuri orang, mobilnya kecelakaan. Apakah karena, ya, jangan deh. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, berkat Tuhan adalah kekayaan yang sesungguhnya sesuai dengan Amsal. Ini ditulis oleh Salomo, seorang yang sangat berhikmat, seorang yang kaya raya, ya. Maka saudara-saudara, dia menulis karena dia belajar bahwa berkat Tuhan yang bikin kita kaya yang sesungguh. Nah, tidak disertai duka cita. Apa gunanya kalau saudara kaya tapi sakit penyakit, dokter mengatakan, "Wah, jantungmu, ya, sudah terjadi 20 penyumbatan." Apa gunanya? Ya, karena berkat tidak disertai dengan perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya tidak mengatakan bahwa penyakit itu bukan sesuatu yang bagaimana, tetapi apa yang sedang saya maksud, Bapak Ibu Saudara, adalah kita diberkati Tuhan dan kita dijaga oleh Tuhan, kita dipelihara, kita dilindungi, kita diproteksi. Tuhan berikan bukan saja kekayaan materi, kekayaan kesehatan. Sekali lagi, saya tidak hanya bicara harta, tapi kesehatan juga adalah harta yang besar. Karena kalau saudara sakit, saudara kaya tapi saudara kena kanker parah, itu bisa menghabiskan semua kekayaan saudara. Nah, mari kita kembali. Jadi Tuhan mau supaya saya dan saudara sadar bahwa Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita, kecakapan kepada kita, tenaga kepada kita, kehebatan kepada kita, hikmat kepada kita, supaya kita diberkati. Karena kita diberkati Tuhan, kita menjadi kaya. Itu bukan masalah kita punya banyak sumber, tapi yang menjadi intinya, kalau Tuhan menaruh tangan di atas pekerjaan kita, kita diberkati. Saya sudah bersaksi di Komal ini, ada
pedagang, ada satu keluarga dari Jawa pergi ke Kupang, dan dia di sana, saudara-saudara, dia tidak ada tempat tinggal. Dia minta permisi ini kesaksian nyata, saudara-saudara, bisa nanti saya sebutkan nama orang. Ya, saudara, dia minta supaya dia tarik seng di samping gereja, dan dia, saudara, apa yang dia kerjakan? Dia menjual gorengan, saudara. Tetapi dia tekun, dia setia, dia taat kepada Tuhan, dia mengembalikan milik Tuhan. Saudara, dia setia mengembalikan milik Tuhan, dia setia ibadah, sungguh-sungguh ibadah. Dan tahu saudara, dari hasil itu beberapa tahun kemudian dia bangun rumah 1 miliar. 1 miliar, saudara-saudara. Itu gembala saya yang senior, Pak Pendeta John Adu, berkhotbah dan dia cerita, karena itu jemaatnya, saudara. Jadi itu kesaksian yang nyata, bukan satu cerita bohong. Penjual gorengan bisa membangun rumah 1 miliar. Kenapa? Karena kalau Tuhan berkati, yang kecil, kalau Tuhan yang memberikan kemampuan, kecakapan mengelola, kehebatan untuk mengatur, saudara, apapun pekerjaan saudara, Tuhan dapat memberkati dengan berlimpah. Dan teristimewa, Tuhan jaga. Mungkin saudara penghasilan kecil, tapi Tuhan jaga. Kenapa? Tuhan jaga engkau sehat, engkau tidak masuk keluar rumah sakit, engkau tidak ada masalah ini, sial ini, kecelakaan ini, hilang ini, tapi engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjaga engkau, dia berikan kekuatan, dia berikan kecakapan, dia berikan tenaga, dia berikan kehebatan, sehingga engkau diberkati oleh Tuhan. Penghasilanmu kecil tapi menjadi hasil, sehingga waktu orang lihat, wow, dahsyat Tuhan, ini luar biasa. Dia punya penghasilan kecil tapi Tuhan memberkati. Karena itu mari kita belajar bahwa Tuhan yang menolong kita. Saudara mulai merubah cara berpikir saudara, bahwa Tuhan yang akan memberikan saya kekuatan, sehingga saya akan menghasilkan, saya akan bekerja keras, saya diberkati, sehingga saya makin diberkati, berlimpah, dan saya menjadi berkat buat banyak orang. Saya percaya kalau engkau punya iman seperti janji firman Tuhan. Karena apa? Kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Roti bicara tentang gaji, tapi firman bicara tentang mujizat. Firman berbicara tentang janji Tuhan. Dan kalau engkau hidup dari firman, engkau akan melihat betapa dahsyat, betapa luar biasanya Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, merdeka karena memperoleh kekayaan dari Tuhan dengan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah oleh Tuhan sendiri. Iya, saudara perhatikan di sini. Ini adalah janji Tuhan buat Abraham dan keturunannya. Dan saudara lihat kata-kata yang dipakai di sini, saudara-saudara, Tuhan mengingatkan orang Israel. Tuhan tidak mengingatkan janjinya, Tuhan mengingatkan perjanjian, ya. Karena Bapak Ibu saudara, janji itu sepihak, tapi perjanjian itu antara dua pihak. Ya, nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Nah, Tuhan berjanji bahwa Dia akan meneguhkan perjanjiannya, Bapak Ibu saudara. Saya coba lihat kata perjanjian. Meneguhkan. Kata meneguhkan itu berasal dari kata Ibrani koom. Koom itu, Bapak Ibu saudara, bukan saja meneguhkan, tapi mendirikan kembali. Ya, koom itu bukan saja mendirikan, bukan saja meneguhkan, tapi mendirikan kembali. Apa maksudnya? Kalau saudara baca, tadi kita baca, ini adalah Ulangan 8 ayat 18. Perjanjian Tuhan itu sudah lama kepada Abraham. Tuhan sedang ingatkan kembali bahwa Tuhan sudah janji kepada nenek moyangmu, Tuhan sudah buat perjanjian dengan nenek moyangmu, dan engkau harus datang kepada Tuhan mendirikan kembali janji itu. Ya, ada ayat firman Tuhan yang berkata, saudara harus mengingatkan Tuhan akan perjanjiannya. Jadi kita harus ingatkan Tuhan. Nah, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan berikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dan Tuhan meneguhkan. Tuhan mendirikan, saudara-saudara, kembali perjanjian itu. Tuhan ingin saudara, sebagai orang Kristen, kita harus
Berkata Tuhan, aku percaya engkau berkati aku berlimpah-limpah seperti yang engkau janjikan kepada Abraham. Dan aku memiliki iman seperti Abraham. Aku adalah keturunan Abraham secara rohani. Aku percaya aku pasti diberkati seperti Abraham. Kenapa? Karena itulah janji Tuhan. Tuhan berjanji. Nanti sebentar kita akan lebih jelas, tapi kita belajar dulu. Nah, kata koom ini juga berbicara tentang membangkitkan kembali. Tuhan mau membangkitkan kembali janji-janjinya. Kata koom ini juga mempunyai arti menepatinya. Tuhan mau menepati janji. Engkau yang hadir malam ini di Komal ini, di live ini, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan mau untuk menyatakan janjinya. Dia mau untuk menepati janjinya bagi saya dan saudara. Saya percaya bahwa saya pasti diberkati Tuhan. Tahun ini saya diberkati Tuhan. Saya percaya saya akan melihat berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan yang berkata bahwa dia akan menepatinya. Ya, bahkan kata koom itu juga menyatakan berlaku. Ya, kelihatannya orang Israel lupa karena selama 400 tahun mereka diperbudak di Mesir. Mereka lupa bahwa mereka punya janji, dan Tuhan mau mengatakan bahwa ini mau dinyatakan berlaku lagi. Engkau harus percaya bahwa Tuhan mau memberkati engkau. Tuhan akan memberikan kekayaan, menepati, memberikan kekuatan untuk engkau memperoleh berkat, memperoleh kekayaan. Dia mau untuk menepatinya. Dia mau untuk menyatakan berlaku mulai saat ini. Bagaimana supaya janji Tuhan berlaku? Engkau harus deklarasikan firman. Aku percaya Tuhan, bahwa Tuhan engkau akan memberikan aku kekuatan, hikmat, kecakapan, kekuatan, kemampuan untuk saya meraih berkat-berkat-Mu, untuk hidupku jadi berkat buat orang lain. Itu yang Tuhan mau. Engkau deklarasikan setiap hari, percaya bahwa Tuhan mau. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, kata perjanjian, ya, kata perjanjian itu berasal dari bahasa kata Ibrani bereet. Bereet itu Bapak Ibu Saudara-saudara adalah persepakatan antara dua pihak, ya, atau apa yang disebut dengan sekutu, ya, orang membuat bisnis. Nah, Alkitab saudara-saudara, ya, Alkitab dengan jelas menunjukkan tentang perjanjian Allah. Allah di dalam Kejadian 15, saudara nanti bisa teliti Kejadian 15 ayat 17 sampai 18. Di dalam bagian itu, bagian perikop itu, Tuhan datang kepada Abraham. Tuhan kembali berjanji kepada Abraham untuk memberikan kepada dia keturunan seperti bintang di langit, dan Tuhan berjanji untuk memberkati dia dan keturunannya. Nah, di dalam ayat ini Kejadian 15 ayat 17 dan 18, saya ingin bacakan kepada saudara. Kejadian 15 ayat 17 dan 18. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap berserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Iya, sungai Efrat. Nah, saya ingin saudara lihat, ini perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Abraham. Saudara lihat, Tuhan menyuruh supaya Abraham menyembeli seekor domba. Abraham membelah domba itu menjadi dua bagian. Nah, itu adalah model perjanjian di Timur Tengah. Kalau saudara belajar tentang model perjanjian di Timur Tengah, itu ada model perjanjian semacam itu, ya. Dan ini yang digambarkan oleh Alkitab. Ini perjanjian orang Timur Tengah, saudara-saudara, bahwa Tuhan berkata bahwa Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Dan saudara-saudara, perjanjiannya model seperti itu. Seekor binatang dibelah dua. Dan saya pernah belajar itu, saudara-saudara, perjanjian untuk orang di Timur Tengah, ya. Dan itu diambil dari sini. Orang akan berjalan, ya, orang membuat perjanjian bisnis, mereka menyembelih satu binatang, ya, dan mereka
pisahkan dia, ya, dua bagian seperti begini. Di tengah dia akan jalan. Dia akan jalan dan dia berkata, saya membuat perjanjian dengan engkau, misalnya perjanjian bisnis atau perjanjian apapun, ya, tapi itu perjanjian serius, saudara. Sambil dia jalan ada dua potongan binatang yang sudah dibelah itu, dia akan mengucapkan kata-kata begini: aku berjanji apabila aku melanggar perjanjiannya, aku akan menjadi sama dengan binatang ini. Itu perjanjian. Jadi itu yang disebut dengan perjanjian darah. Mungkin saudara pernah dengar perjanjian darah. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan kepada Abraham. Saudara bayangkan, Tuhan saja membuat perjanjian dengan Abraham dengan janji semacam ini, bahwa Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati dia dan Tuhan berjalan di antara dua binatang ini. Artinya ini adalah perjanjian darah. Perjanjian darah, dan itu saudara-saudara kita tahu, iya, oh puji Tuhan, saudara cinta pengabdian. Nah, di sini adalah jenis perjanjian yang luar biasa yang Alkitab tunjukkan kepada kita. Tuhan berjanji, dan dia berjanji bukan sekedar dari mulutnya dan dia lupa, tapi dia berjanji bahwa dia pasti akan menggenapi, dia pasti akan memberkati, dia pasti akan menggenapi janjinya. Yang penting adalah kita percaya. Demikian pula orang yang menerima janji, saudara, dia juga harus membuat perjanjian. Ini model perjanjian. Tapi apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan kepada kita keturunannya? Kalau saudara membaca dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Kejadian 22, saudara perhatikan, ini penting. Orang percaya yang memiliki iman seperti Abraham, karena kita mewarisi iman Abraham, maka saya dan saudara harus tahu janji ini, harus ingat janji ini, harus memperkatakan janji ini. Kenapa? Karena ini adalah janji Tuhan bagi saya dan saudara. Kejadian 22 ayat 16 sampai ayat ke-18. Kalau saudara memiliki iman yang sama seperti Abraham, karena kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Saya bacakan. Katanya, maksudnya kata Tuhan, ya. Ini semua penafsir setuju bahwa ini adalah teofani Yesus dalam bentuk malaikat. Yesus muncul sebagai malaikat. Kejadian 22 ayat 16. Katanya, ya, 16 sampai 18. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bayangkan saudara, kenapa bersumpah kepada diri sendiri? Karena Tuhan, ini membuktikan bahwa malaikat Tuhan ini adalah Yesus. Yesus ini adalah Tuhan. Itu sebabnya kita percaya Tritunggal, karena itu dia berkata, dia bersumpah terhadap diri sendiri. Kalau saudara baca ayat sebelum, dia adalah malaikat Tuhan yang muncul, tapi dia bersumpah kepada diri sendiri. Kenapa? Karena sumpah itu, orang hanya bisa bersumpah kepada sesuatu yang lebih tinggi. Kenapa kita bersumpah misalnya demi gunung? Karena kita rasa gunung lebih tinggi. Ya, kenapa kita bersumpah demi Tuhan? Karena Tuhan lebih tinggi. Tapi Tuhan, bagaimana dia bersumpah kepada Tuhan? Karena dia adalah Tuhan. Itu sebabnya di sini dikatakan, katanya aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara lihat, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di muka bumi mendapatkan berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Saudara perhatikan itu. Jadi Tuhan sendiri bersumpah demi diri sendiri, dia akan memberkati Abraham dan keturunannya berlimpah-limpah. Ya, kita, Paulus berkata bahwa kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Saya dan saudara, kenapa? Karena kita punya iman seperti Abraham. Kalau saudara percaya kepada Yesus, engkau punya iman seperti Abraham. Yesus berkata bahwa Abraham telah melihat hari-hariku. Ya, karena Abraham juga berjumpa dengan Yesus yang dalam teofaninya. Teofani itu maksudnya apa? Allah mengambil rupa yang berbeda
untuk menyatakan dirinya. Dan dalam beberapa kali dalam perjanjian lama berjumpa dengan Abraham, dia mengambil rupa malaikat. Dan dia berjanji bahwa dia memberkati Abraham. Bahkan dia bersumpah, ya, janji yang disertai sumpah. Tadi saudara baca di dalam ayat yang kita baca, bukankah dia mengikrarkan janji itu dengan sumpah, perjanjian itu dengan sumpah. Ini Tuhan sedang ingatkan Israel tentang janji ini. Dan saudara lihat bahwa Tuhan berjanji memberkati berlimpah-limpah. Tuhan berkata membuat keturunanmu seperti bintang. Anak-anakmu akan berhasil, anak-anakmu seperti bintang. Alkitab mengatakan orang benar itu seperti bintang. Daniel mengatakan orang benar itu seperti bintang. Perjanjian baru juga mengatakan orang benar itu seperti bintang-bintang. Saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang seperti bintang. Saya belum berhenti. Dikatakan di sini, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi mendapatkan berkat. Lewat hidup kita, lewat hidup saya dan saudara, orang di sekitar kita mendapatkan berkat. Bukankah kita sedang jadi berkat buat orang? Lewat pujian kita, lewat live, lewat bahan kita, lewat kita sedang menjadi berkat. Karena itulah janji Tuhan. Tuhan punya tujuan supaya dari keturunan kita semua bangsa di muka dapatkan berkat. Tuhan mau memberkati engkau. Tuhan mau memberkati saya dan saudara berlimpah-limpah. Percayalah, pegang janji ini. Bukan saya yang janji, tapi Tuhan yang berjanji. Mulai ubah pola pikirmu, cara hidupmu, cara pandangmu. Kerja yang baik, lakukan dengan iman. Percaya engkau diberkati. Percaya engkau diberkati dengan limpah. Hanya karena Tuhan dapat melakukan itu. Tuhan dapat melakukan yang terbaik bagi engkau. Tadi siang saudara, waktu saya duduk, saya melihat satu khotbah saudara-saudara. Saya sangat diberkati. Ada seorang pendeta yang masih sangat muda, saudara-saudara, sekitar 20-an tahun. Dia berkhotbah dan dia membuat satu ilustrasi sederhana. Dia berkata, kita ini seperti anak bayi yang baru sedang merangkak. Kita manusia ini terbatas seperti bayi yang sedang merangkak. Kita penuh keterbatasan, ya, kita penuh kekurangan. Dan dia berkata, kemudian anak itu dia gunakan contoh, karena ini live jadi saya tidak bisa bikin contoh, tapi dia punya boneka yang bisa jalan. Nah, anak ini dia lihat saudara-saudara, dia merangkak, dia melihat ada di atas meja kecil, tidak terlalu tinggi, ada satu benda yang menarik. Ya, dan anak ini berusaha, dia merangkak mendekati meja kecil itu, dia mau ambil, ya, dia mau ambil benda itu, tapi dia terlalu kecil, dia masih sangat kecil, dia belum bisa berdiri, dia begitu lemah. Bukankah itu gambaran kita semua? Kita ingin supaya meraih berkat Tuhan, kita ingin supaya diberkati, kita ingin supaya kita menjadi kaya dan jadi berkat, tapi kita sadar kita sangat terbatas, kita penuh kekurangan, kita tidak bisa meraih yang terbaik karena begitu tinggi, begitu besar, begitu sulit. Dan saudara, anak ini merangkak. Dan pendeta itu mengambil ilustrasi, siapakah yang bisa menolong kita untuk meraih yang terbaik itu, meraih berkat itu, meraih kesuksesan, meraih keberhasilan. Hanya Tuhan yang bisa. Dan dia gambarkan Tuhan seperti dia mengambil benda itu saudara yang menarik itu, dan dia taruh di bawah, dan anak itu memeluk, mengambil dan memeluknya. Dia duduk dan dia memeluk, dia senang, dia tertawa, dia senyum karena dia meraih. Itulah gambaran kita. Kita semua tidak mampu. Saya dan saudara tidak mampu. Bahkan kita sendiri, kalaupun kita sudah diberkati, kita tidak bisa jaga berkat itu. Karena apa? Iblis akan berusaha untuk menghancurkan kita. Hanya Tuhan yang bisa menjaga. Hanya Tuhan yang memproteksi. Sama seperti Tuhan berkata kepada Iblis berkata kepada Tuhan tentang Ayub. Ya, Iblis berkata, dia diberkati karena engkau memagari dia sekelilingnya. Tuhan memagari kita. Kalau kita hanya bergantung kepada Tuhan untuk meraih berkat, Tuhan akan melindungi kita.
Kalau kita bergantung dan berharap kepada Dia, kita percaya bahwa Dia memberkati, dan kita kerja tapi kita percaya, kita kerja tapi kita sadar kita tidak mampu, kita hanya bergantung kepada Dia, kita hanya berharap kepada Dia, maka saya dan saudara akan melihat betapa dahsyat, betapa luar biasanya Dia memberkati kehidupan saya dan saudara. Karena itu mari ambil keputusan malam ini, mau berkata, Tuhan, aku percaya Engkau yang memberikan kepadaku kekuatan untuk mendapatkan kekayaan, karena Engkau yang akan meneguhkan perjanjian, Engkau yang akan menggenapi perjanjian. Mungkin engkau sedang sakit, tapi perjanjian Tuhan ada buat engkau juga. Tuhan berjanji untuk menyembuhkan engkau. Percaya dan deklarasikan perjanjian Tuhan. Mungkin engkau tidak bahagia, deklarasikan perjanjian Tuhan bahwa Dia datang untuk memberikan engkau sukacita yang tidak seperti dunia berikan. Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara.